Halo, saya Dr. Natalia Lukito, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Rumah Sakit Premier Bintaro. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai penanganan rehabilitasi medik pada kasus-kasus HNP atau biasa dikenal dengan saraf kejepit. Pada umumnya, tata laksana saraf kejepit dibagi menjadi dua. Yang pertama itu konservatif, yaitu di mana di dalamnya ada rehabilitasi medik, dan yang kedua operatif. Operatif ini dikerjakan oleh teman sejawat spesialis ortopedi. Tata laksana rehabilitasi medik pada saraf kejepit bertujuan untuk mengurangi nyeri yang ditimbulkan akibat dari saraf yang terjepit itu. Jadi bukan untuk melepaskan jepitannya. Untuk melepaskan jepitannya itu harus dilakukan secara operatif. Jadi lebih untuk mengurangi nyeri dan untuk mencegah perburukan yang ditimbulkan oleh saraf terjepit itu. Pada nyeri yang intensitasnya sangat tinggi, maka bisa diberikan terapi modalitas fisik dulu untuk membantu mengurangi nyerinya. Yang bisa digunakan adalah alat seperti ini adalah TENS dan juga kita bisa gunakan high laser. Kedua alat ini bisa membantu menurunkan intensitas nyeri. Berikutnya kita juga bisa menggunakan alat seperti ini, diatermi dan shockwave terapi. Ini gunanya untuk relaksasi otot, melemaskan otot-otot yang kaku. Karena nyeri pada saraf kejepit selain akibat dari terjepitnya saraf tulang belakang juga dapat ditimbulkan karena kekakuan dari otot-otot di sekitar tulang belakang atau otot-otot paraspinal. Begitu nyerinya sudah dapat ditoleransi oleh pasien, maka kita akan masuk ke dalam sesi latihan. Latihan ini bertujuan untuk menstabilisasi dari tulang belakang. Jadi kita akan membuat otot-otot si paraspinal ini, otot-otot di sekitar tulang belakang menjadi stabil, menjadi balance sehingga stabilitas tulang belakangnya terjaga. Maka di sini dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi akan melakukan analisa otot mana yang kaku itu akan kita berikan latihan peregangan dan otot mana yang lemah itu akan kita berikan latihan penguatan. Untuk jenis latihannya ini akan prinsipnya adalah tailor made. Jadi spesifik disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing individu. Berikut adalah latihan untuk saraf kejepit yang bisa dilakukan di rumah. Ini namanya floor exercise. Ada 3 gerakan. Yang pertama, ini gunanya untuk men-stretching otot-otot di bagian betis dan paha bagian belakang. Caranya adalah posisinya tiduran, berbaling terlentang menghadap ke arah atas, lalu ambil sebuah kain panjang, taruh di telapak kaki, lalu ditarik ke arah atas sampai tertarik dan kaki ini dinaikkan ke arah atas sampai terasa tarikan pada otot betis dan paha bagian belakang. Jika sudah terasa tarikannya, maka ditahan selama 6 detik. Lalu diulang 5 kali pada sisi yang kanan dan 5 kali pada sisi yang kiri. Untuk gerakan kedua, ini untuk men-stretching otot-otot pinggang sampai ke bokong. Caranya masih sama dengan posisi terlentang, lalu pasien menarik kedua lututnya ke arah dada sampai terasa tarikan di otot-otot pinggang dan bokong, lalu ditahan sekitar 6-8 detik dan diulang 5 kali. Gerakan yang ketiga ini untuk latihan penguatan. Penguatan dari otot-otot paravertebrae atau otot-otot di sekitar tulang belakang. Ya, jadi kalau ini posisinya tengkurap, lalu tangannya bertumpu di lantai, kemudian mendorong badannya ke arah atas. Penahanan tetap dilakukan selama 6-8 detik dan bisa diulang sebanyak 5 kali. Ketiga gerakan tersebut dapat dilakukan di rumah karena tidak membutuhkan suatu peralatan yang khusus. Berikutnya adalah latihan saraf kejepit dengan menggunakan peralatan khusus. Peralatan ini menggunakan sistem yang disebut dengan hidrolik pneumatik, di mana sistem ini akan menghindari terjadinya hentakan otot secara tiba-tiba, sehingga akan meminimalisir terjadinya risiko cedera pada otot. Dan dari desainnya ini sudah diatur
dengan yang ergonomis sehingga aman untuk pasien melakukan latihan. Keunggulan berikutnya adalah alat ini bisa progresif, jadi bebannya bisa kita atur sesuai dengan kemampuan pasien dan kita bisa meningkatkan kecepatan dari gerakan pasien. Dibandingkan dengan floor exercise, dia terbatas hanya pada beban berat badan pasien. Alat ini bertujuan untuk melatih kekuatan dan ketahanan atau endurance dari otot-otot paraspinal atau otot-otot tulang belakang. Di sini yang dilatih yang pertama adalah untuk otot-otot ekstensor, jadi otot-otot di sekitar tulang belakang atau paravertebrae, ya. Lalu untuk yang berikutnya ini adalah alat untuk melatih otot-otot perut atau abdomen, dan yang terakhir ini adalah alat untuk melatih otot rotator yang ada di samping tubuh kita. Ketiga otot tersebut ini akan saling bekerja sama untuk menjaga kestabilan dari tulang belakang. Ini adalah red cord, di mana dia menggunakan sistem sling atau dikenal dengan bungee cord. Dia akan mensupport bagian-bagian tubuh atau otot-otot bagian luar sehingga otot-otot yang di bagian dalamnya atau otot-otot yang benar-benar menstabilisasi tulang belakang ini bisa teraktivasi. Lalu yang kedua, dia juga menciptakan zero gravity environment. Jadi tubuh akan lebih mudah untuk bergerak, tidak merasakan nyeri. Dan yang ketiga, dengan adanya support pada setiap bagian tubuh, ini akan memberikan input proprioseptif. Oke, tadi adalah jenis-jenis latihan yang dapat dilakukan pada penderita saraf kejepit. Oh iya, di Rumah Sakit Premier Bintaro, ketiga jenis latihan tersebut sudah dikemas dalam suatu program latihan intensif penanganan saraf kejepit. Bagi sahabat Premier yang memiliki keluhan terkait dengan saraf kejepit, bisa segera berkonsultasi dengan dokter. Saya Dr. Natalia, salam sehat untuk kita semua.